Tadi apa McD? KFC McD. Jadi lu tadi cerita waktu itu kan eranya masih KFC McD belum besar. Gimana cara gue dan teman-teman lah ya, gue nggak bilang gue bikin tren itu. Kita sampai bikin party palsu. Kita bikin kayak tea party anak-anak, ceritanya fairy tale gitu. Jadi kalau lo orang research tuh zaman lu di Facebook masih ada, kita bikin video animasi kayak ceritanya ini ada 2 orang, dia diundang oleh peri untuk hadir ke partinya si A. Terus kayak dibikin yang anak-anak banget di party outdoor, kita masukin majalah waktu itu. Kerjasama. Lo ngerti gak sih? Kayak lo ibaratnya bikin test shot. Jadi jadi inspirasi. Betul. Jadi caranya adalah lu ngedirect orang supaya ngeliat ini kan. Iya. Dan lumayan booming pada saat itu. Kita collab lah dengan beberapa kayak vendor dekor apa. Nah, somehow itu booming. Akhirnya berkembang lagi EO birthday yang hits banget. Lu tau gak sih dulu kita ngurusin acara ulang tahun anak-anak bro. Acara itu di Mulia, ballroom full. Mantep. Anak-anak tuh. Itu pada bukan nikah tuh. Bukan serius, tamunya 1.000 bro. Buset nih anak-anak rasa nikah ya. Beneran gue nggak bohong. Maksudnya gue inget banget 2012 ke 14 itu acara foto baby and itu tuh lagi hot-hotnya dan top banget. Pas Gitu. Nah, mengenai kesempatan ya itu kalau gue bisa bilang. Jadi lu bikin kesempatan itu. Bikin tren. Gue ngedirect orang ngelihat sebuah tren yang kita ciptain. Betul, iya. Jadi lu bukannya mencari kesempatan, tapi lu membuat kesempatan itu sendiri. Iya, dan gue ibaratnya mau jadi trendsetter. Iya. Menurut Itu gua tahun berapa? Itu 2013-14. 2013-14, berarti itu early banget dong. Early. Itu kan start 2010 ya. Iya. Wah, gila. Nah, apa namanya? Kan lu 4 tahun struggling dulu cerita tadi, Iya. 2010 sampai 2014. Waktu masa struggling ini, apa aja yang lu lakuin? Jujur gue bukan orang yang pintar bisnis. Jadi kayak Waktu itu. Sampai sekarang bisnisnya banyak banget gua liatin. Ya bukan gitu maksudnya. Bagi-bagi apa? Enggak, gue bukan orang yang pintar bisnis lah. Sampai detik ini sebenarnya kalau gue bilang. Tapi waktu gue ngerjain sesuatu emang totalitas bro. Nah, tapi gue adalah orang yang mau belajar. Mau belajar. Kekurangan orang seni adalah kita nggak pintar memanage uang, setuju? Kalau orang seni. Setuju. Apalagi seni mentok kayak gue, seni banget nih. Karena kayak gue gini, udah urusan pajak, finance dan konsultan pajak. Sama, pasti bisa. ada orangnya. Kita juga gitu, pasti ada orangnya dan kita juga kayak nggak pinter lah. Apalagi mengenai manage, beda. Tapi kalau lu suruh ide, lu suruh apa tuh jagonya kita. Nah itu gue belajar, ya sekarang kan udah 10 tahun. Pelan-pelan, gue percaya kata-kata inilah. Semua bisnis yang kita jalani dan pekerjaan kita itu mengalami fasenya itu penyesuaian. Buruk baik semua tuh kayak ada hikmah ke depannya gitu loh bro. Oke. Ngeri, Baik buruk ada hikmah ke depannya. Iya, berarti lu mengalami keburukan-keburukan dong. Banyak lah. Contoh. Apa ya? Gue sebagai owner of the company pasti ada tahun-tahun dimana lagi drop banget. Betul. Karena menurut gue masa tuh lagi naik banget turun. Itu udah gue alamin bro. Ada tuh masa-masa yang namanya. Ada. Tapi gue pernah dengar gini, lo naik cepat, lo akan turun cepat. Nah itu yang gue hindarin. Jadi gue kalau gue sendiri, gue berusaha naiknya tuh pelan-pelan. Setuju. Tapi nggak berhenti. Ya itu bagus, itu prinsipnya. Dan gue inget banget masa-masa gue awal, gue diingetin sama seorang senior. Dia tuh owner of the salah satu company yang di wedding gede lah. Gue sebenarnya nggak apa-apa lah ya, maksudnya teman juga Moreno Photography. Nah, gue ingat banget itu menurut gue adalah orang yang sangat baik karena itu as a friend dia remind gue gini, Ben kan kamu naik cepet banget nih, kayak dia bilang kayak gue nanya juga gimana sih cara ini, ya kamu yang penting ingat tetap yang namanya cepet naik mesti mikirin juga plan ke depan biar nggak cepet turun, kasar gitu lah. Betul. Bahasanya gitu. Nah makanya akhirnya lu nggak turun-turun. Nggak juga. Biasa. Ya maksudnya di masa gue mesti. Tapi emang nggak turun-turun nih dia. Nggak juga, enak aja lu. Gue mesti nyuntik dana untuk mempertahankan ini udah berkali-kali bro. Maksudnya orang nggak tahu lah cerita itu. Lu sampai akhirnya nyuntik dana. Iyalah, maksudnya kayak waktu itu kita pas pernah ngalamin orang kita banyak banget.
tren berubah, masuk dunia Instagram, fotografer banyak banget. Kasarnya lu jual foto itu vendor banyak, orang nyari gampang. Tapi kan itu baru dong. Nggak juga men, itu kayak terjadi mungkin like 3 years ago lah mulai start. 3 years ago? Iya, masih baru. Sejak maksudnya. Instagramer bisa produksi sendiri. Nah, itu pasti kita ngalamin perubahan. Nah, kadang kan lu hiring orang banyak, nggak semudah itu juga lu mesti. Bener. Iya nggak sih? Betul. Emang saya enak jidat lu. Karena bulan depan lu nggak usah, emang nggak bisa. Ya sekarang kan kita sebenarnya sedang ngalamin itu kan. Ini Iya, kan perubahan iya. zaman lagi nih. Iya, betul. Dengan adanya pandemi ini Capek kita harus pakai semuanya. masker kayak gini. Perubahan zaman lagi. Perubahan zaman maksudnya ya itu semua prosesnya kalau tanya buruk men. Kalau tanya pernah berkali-kali gue kayak mau nyerah, pernah. I love this. Gue suka banget kerjaan ini, tapi gue nggak suka ngejalanin bisnis. Kalau boleh jujur ya. Jadi lu sebenarnya adalah tipikal kreatif aja. Betul. Please ada orang yang manage. Betul banget. Nah itu ya mungkin buat teman-teman kalau kalian orang kreatif, carilah orang yang bisa suitable sama lu. Entah itu partner lu atau tim lu kayak atau kita. Gue lebih suka kata-kata tim itu kita bareng lah ya. Iya. Bukan kayak tim itu artinya gue bos nih, bukan, tapi ketemu tim yang suitable sama lu, kita growing bareng. Betul. Saling memperkuat gitu. Ya itu ya menurut gue proses lah, dan proses fotografer gue yang udah pada nggak di gue juga. Pada saat itu gue ngerasa aduh sedih, ada bete, ada pasti. Kasihan maksudnya sama mereka. Maksudnya gue juga patut dikasih, maksudnya ya mungkin ada, gue nggak akuin, gue perlu akuin lah, ada kelas lah, ada apalah. Tapi gue ngerasa ujung-ujungnya gini nih, let's say lu partneran, ribut, ujung-ujungnya lu sukses, dia sukses, berarti positif ya? Sebenarnya bagus. Nah, lu temen, lu kerjaan di sini, lu keluar kelas nggak bagus, sorry lu hebat, lu juga hebat, positif ya? Positif. Ya udah, gue sekarang prinsip gue gitu aja. Tapi kalau gua penganut kalau bisa nggak usah ada kelas. Oh iya dong. Maksud gua gini, apa namanya? Kayak sebenarnya kan banyak nih orang yang kepikiran kayak udahlah berantem sama dia, gue nggak mau lagi kerjaan dari dia. Misalkan ya, contoh kita ketemu sama temen misalkan, temen lu waktu SMA lah, waktu SMA nih, waktu SMA berantem. Iya. Aduh, udah apapun yang dia kerjain gue nggak mau, tiba-tiba dia sukses. Oke. Dia mau ngasih kerjaan ke lu, masa iya lu tolak? Tapi kalau lu terima tuh nggak enak juga, ya kan? Karena lu benci kan? Gengsi. Oke, mendingan dari awal, udahlah, gue mau ngingetin nih, yang masih muda-muda nih. Kalau yang masih pada sekolah, udah kalau berantem selesaikan dan jangan ada berantem lagi, karena itu ngefek di kehidupan. Karena lu masa gak akan kerja. pernah tahu, misalnya sesederhana lu lagi naik motor tiba-tiba jatuh, hanya ada dia. Nggak lucu kalau misalnya, gua nggak suka sama lu, nggak usah dibantu. Iya, ini poin yang bagus banget sih. Misalnya gue setuju banget sama ini, dan kalau ditanya disambungin lagi, salah satu part yang sangat gue nggak enak itu Van. I mean, menurut gue. Jadi ada penyesalan yang pengen lu ini. Iya dong. Enggak. Apa coba? Lebih curhat. Ini curhat nih. Saya curhat. Oke, enggak lah. Gini. Gue ngerasa nggak cuman soal sesuatu yang cepat naik. Sesuatu yang cepat naik akan banyak musuh. Betul. Lu pernah disantet tak? Belum sih. Gue pernah. Wah ini emang penganut ini, suka nonton ini kan lu kan. Oke, nanti kita cerita di balik layar. Itu lain cerita lah. Oke. Cuma intinya gua itu ngerasa gimana ya? Ini gua baru buka di lu nih. Wah, asik Jadi buka. Jangan lupa subscribe. Buat judul. Ya maksudnya gua ngerasa banyak banget orang yang ngejelekin gue atau ngomongin gue. Tapi gue cuman satu hal, gue nggak mau ini, please lah kalau misalnya kalian ada dengar something mengenai itu, coba kenalin gue dan rahasiain sendiri apakah gue orang yang seperti itu. Prinsip gue gitu aja. Iya. Cuek aja ya. Gue sih udah ngerasain. Dari yang baper sampai gue kayak udahlah gitu. Gue sih udah ngerasain guys. Apa nih? Enak. Apa nih? Enak, udah nyobain apa aja nih? Rancu. Apa aja nih coba nih? Rancu kawan-kawan. Ya gitulah ya, persahabatan sepeda kita emang agak begini ya. Pantes lu sudah datang tuh suka tiba-tiba gini jalan. Udah mulai berubah gitu ya. Kenapa ya? Jalannya rada nggak enak ya. Terus alasannya sadelnya baru, masih sakit.
Oke. Kita kembali ke inilah. Ya gitulah, Pan. Jadi Iya. kalau mau diceritain banyak naik turun yang gua rasain, yang Banyak satu. omongan busuk. Oh iya, banyak. Gua ngerasain itu dan Tapi lu ada pernah ketemu langsung nggak tentang orang yang ngomongin busuk lu? ya pasti ada lah. Terus reaksi dia ngapain waktu ketemu lu? Iya dia sih sebenarnya kayak ada yang cuek. Apa lu langsung kelihatan? Oh, dia Ada. langsung menghindar. Ada yang begitu, ada yang kayak biasa aja, tapi gue kayak tahu gitu kan. Nah somehow ya itu proses lah, proses lah. Ya kalau nggak ada hatersnya nggak jadi Benny sekarang. Iya. Tapi justru ketika lu udah ada haters berarti lu tuh udah di atas. Yakini itu aja udah. Ya amin aja. Pasti. Makanya maksudnya gue sering orang. Tapi kalau- gue ada yang komen di Instagram gue gini, Apa? lu belajar dong sama Benny Lim gitu. Masa? Sumpah, Siapa tanya dong, namanya? ada. Oke, kamu berhak mendapatkan sebuah bot. Makanya nih gue undang biar gue bisa belajar. Enggak lah, gue bilang, mungkin that process yang menurut gue struggle gue 10 tahun, gue lumayan ngerasain gini bro. Ternyata nama gue yang gue bangun capek-capek itu, someday suatu hari waktu itu gue kan tap in dengan brand kamera. Nah itu kayak terbayarkan juga sih, satu sisi gue terangkat. Ini kayak moment by moment yang tadi gue bilang Junia bisa fotoin Kak Anissa. Ya, step by Nomina stepnya nih. 2014 mulai naik, terus kita kayak pernah apa ya dulu mulai trennya foto wedding overseas, kita juga ada sampai ke gue jadi salah satu brand ambassador kamera misalnya. Itu kayak proses yang membuat gue semakin kuat. Tapi kalau orang mulai emang segampang itu, no. Gue udah lewatin itu like 10 years gitu loh. Iya. Yang nggak enaknya nggak kelihatan. Ya masa gue Instagram isinya curhat marah-marah mulu gitu, ngapain kan? Iya, gue setuju dengan kata-kata yang terakhir tuh. Gue termasuk orang yang kalau bisa jangan di sosial media lah lo kayak gitu. Klien lu kan lihat, ntar klien lu takut sama lu. Terlalu impulsif ya kayaknya kalau taruh dikit-dikit sosial Ivan media. orangnya Aduh, gue nggak mau ah. Ntar kalau ada masalah dikit, ntar gue diomongin. nggak enak. gue tipikal yang adem ayam aja. Tipikal Mungkin enak kan. enak ya. Nggak, lebih ke inilah. Gue tipikal kalau di sosmed racun ya. Dia yang ngajarin gue ya buat Instagram tuh, kata dia, udah lu jangan karya lu doang yang dipajang, elunya. Jadi pengen diet gue. Makanya lu disuruh belajar banget nggak? Maksudnya kalau gue gini ya, sesimpel gini. Lu kalau mau taruh karya lu kan lu punya satu Instagram brand lu dong. Kenapa lu harus bikin waktu orang mau nyari lu punya kerjaan tuh orang bingung. Nyari lu personal apa nyari kerjaan lu itu. Nah, gue bagiin tuh kan, makanya Lu sengaja bagi. setiap brand company pasti ada. Bukan berarti Instagram gue personal kayak kerjaan nggak ada, pasti ada walaupun minim. Tapi gue ngerasa gini, gue pengen orang kalau lihat Instagram gue waktu ketemu tuh kayak udah tahu Benny tuh kayak gini. Iya, Real aja gue. Makanya kayak hobi gue apa, gue lagi suka apa, lu bisa baca banget kalau lu ikutin gue. Iya. Kayak gitu sih. Kalau gue gitu lah. Gue sih karena- follow. Follow ya. Lu sih nggak follow gue. Ivan mah dari dulu gue udah denger. Kalau Sombong aja orangnya. Baik. Kalau gue ya, kenapa kerjaan gue masukin di pribadi? Karena gue yakin kalau gue pisahin, yang satu pasti terbengkalai itu. Tanya mana? Ya iya. Jadi gue satuin aja. Makanya kan ada orang yang ngurusin kan kalau yang company. Kalau kita Iya. company ada yang ngurusin. Tapi ya menurut gue masing-masing punya ciri khas dan karakternya. Jadilah diri lo. Kalau lo suka karya lo dalam, silakan. Tapi kalau gue mix lah. Yang penting jujur aja ya sama ini ya, sama karya lu. Iya, iya, jujur aja. sama diri sendiri, gue suka ini ya udah gue. Iya, Betul. Jujur aja. Jadi di sosial, jadi menurut gue ya, si Ben ini kuat banget sosial medianya. Gimana tuh? Wah gila, gue baru Menurut gue denger. kuat banget. Maksud gue, sosial media dia tuh benar-benar ngefek ke apapun gitu. Makanya dia bisa jadi racun. Udah centang biru. Wah, Itu gimana caranya tuh? akhirnya Bayar berapa? mana Bayar. bisa lah ya. Jadi gini, centang biru itu prosesnya. Gue pernah kan ada pilihan lu buat nge-tap tuh, request.
gitu. Ditolak cuy sama Instagram kayak kalau bahasanya lo siapa gitu kan. Nah, abis itu kedua kali gue coba request nggak ada balasan apa-apa. Lu tuh bisa request. Gitu. Terus gue lo kayak udahlah orang berarti gue tidak meant to be dapat that verification. Suatu hari kayaknya exhibition gue di PI yang bareng smartphone Oppo. Waktu itu kita tuh kan habis syuting. Oh berarti belum lama dong? Belum. Ini sama belum lama. Mas Anton? Lah, ya hari-harinya pas itu. Jadi gini, beberapa lama sebelum itu gue tuh syuting di Utah jadi talent bro. Nah emang yang nonton tuh video di YouTube tuh gede banget, berapa belas juta, nggak salah jutaan gitu. Nah kayaknya Instagram tuh mungkin secara algoritma tuh kan di bawahnya ada tulisan tuh Instagram kita masing-masing fotografer juga. Nah kayaknya gara-gara itu tiba-tiba men kita bertiga di minggu yang sama blue tick. Berdua yang satu enggak gitu. Gitu. Padahal dulu pas udah syuting di Utah. ibaratnya gue udah nembak 2 kali, nggak ini ya malu lah, jadi gue nggak lanjutin lagi. Jadi itu gue baru pulang tuh dari sana. Jadi gue dikontak sama produsernya, salah satu fotografer di sana. Oh gitu. Gue lagi di sini. Ya, gue baru pulang. Oh. Oke. Iya. Jadi ya itu nggak sengaja juga diberkahi blue tick. Nggak guna sih tapi sebenarnya nggak guna. Oke, kita kembali ke itu. Ini apa nih? Nah, tadi kan sudah masa peralihan dari kerja printing, fotografer baby, fotografer wedding. Iya. Kok bisa akhirnya sekarang menjadi seorang influencer? Wah gila. Oke. Sebenarnya gue nggak klaim gue nggak pernah klaim diri gue influencer sampai detik ini. Lo nggak pernah? Tapi ya mungkin bukan influencer tapi content creator ya. Mungkin gua bisa lebih bilang gini content sih bro. creator. Gini. Gue lebih suka ya nggak apa-apa sih mau disebut influencer oke. Tapi gue nggak suka kata-kata selebgram. Ngeri. Once lu jadi influencer berarti you give influence. Iya. Nah gue lebih suka kata-kata itu. Jadi positif. mungkin gue bisa memberi influence. Kenapa gue bisa memberi influence? Gue punya prinsip hidup itu nggak cuma buat diri lo doang. Lu kerja, lu buat nyenengin diri lu, me time penting. Tapi ada satu spot kekosongan yang lu harus isi itu dengan cara lu menyenangkan orang lain. Nah, gue gunakan give back to the community. Give back. Gue menggunakan gue punya followers, apa yang bisa gue kasih ke mereka? Yaitu contoh. Kalau perhatiin, gue tuh sama brand nggak banyak. Gue tuh kalau sama ibaratnya gini. Gue tuh nggak yang kayak tiap hari endorsean gitu. Awal-awal sempet lah, kayak ya namanya baru ini kan, sempet dikasih brand. Banyak banget, tapi kayak gue ngerasa banyak klien yang follow gue kayak lihat gue juga bingung kali. Nah dari gue filter, makanya gue cuma nerima atau gue nerima dengan yang gue bener pakai, gue suka dan gue bisa tanggung jawabin itu bagus apa enggak, kurangnya apa ini, jadi gue tes dulu orangnya. Iya. Jadi bener balik lagi ke be yourself. Iya. Jadi apa yang kalau lu nggak suka ya lu akan tolak itu. Iya. Makanya gue lebih sering gini, gue ngobrol dulu, gue cobain atau gue lihat produknya dulu, kayak oke nih, kurangnya gini, bisa masuk sudut pandang gue ini. Gitu. Lebih ke sana gue nilai itu, karena gue nggak mau sampai kayak misalnya lu kan. Gue promosiin A nih, tapi waktu lu ketemu gue realnya gue nggak pakai itu kayak ini buat apa gitu. Iya benar. Nah, tapi yang gue pengen tanya lagi, berarti lu akhirnya mendapatkan posisi sebagai influencer dengan barang-barang yang dikirim ke lu itu adalah dari karya-karya lu di industri fotografi dulu. Bisa dibilang lebih ke arah kreatif dan karena gue suka gadget. I mean gue dari dulu ya sebelum gue nih ya, emang gue tuh tukang ganti-ganti handphone. Melek gadget lah ya. Semua gadget gue cobain gitu loh. Emang melek gadget banget gitu. 21 klien sebulan, Bro, itu waktu itu lagi lah. Ganti gadget mah 2 minggu sekali. Kalau sekarang boleh sih gitu lagi. Ya maksudnya itu karena gue suka. Emang tanpa gue dapet produk pun gue udah suka. Kayak secara nggak langsung review lah ya. Terus secara nggak langsung akan melakukan sesuatu untuk mempromosikan secara produk itu, langsung. karena lu pengen orang lain tuh juga tahu bahwa produk ini bagus. Jadi lu menjadi seorang influencer atau lu akhirnya dikirimin bukan secara sengaja lu pengen
gue bikin ini, tapi karena lu memang natural aja, lu iya. bikin sendiri buat orang lain lihat, bukan karena lu pengen itu dilihat brandnya, tapi karena lu pengen ngasih tau orang-orang aja gitu ya. Iya, gue prinsipnya gitu. Dan maksudnya gue personally ya saat ini gue seneng misalnya gue kerja sama beberapa brand yang selama mereka masih bisa ngerti prinsip itu pasti jalan terus. Gitu. Jujur untuk berkarya ya. Jujur untuk berkarya. Dan gue itu yang bikin hands in frame bro. Hands in frame. Iya, yang zaman terus di Instagram ngetop banget Tangan tuh. lu kalau di repost naik follow 200 ya dulu. Iya. Pada masa itu. Iya, itu lu yang bikin tuh. Gue bikin. Jadi Instagram, hands in frame awalnya gitu. gue iseng somehow works banget. Base-nya community sampai ternyata si anak-anak yang tadinya handle si sosial media ini kan udah pada lulus kuliah waktu itu. Aku mau kerja apa nih gitu. Kayak gue bikin lah shift kreatif. I see. Jadi jadilah sebuah creative agency yang lebih sifatnya ke arah Branding and social media. Tuh. So, Tadi katanya nggak bisa bisnis tuh ya. enggak. Nah, gue balik lagi kata-kata nggak bisa bisnis, emang real. Jadi gue ada satu partner, namanya Caleb. Nah, Caleb itu yang banyak menuangkan esensi bisnis ke dalam landasan dasarnya. Gue belajar banyak di situ. Gila. Gitu bro. Cerita Benny Lims guys. Oke, lanjut. Ini kayaknya nggak bisa habis nih. Oke. Berikutnya gue mau nanya setelah influencer kan, karena kan gue ngerti nih, jadi gue udah tahu nih lu dari wedding, tapi gue nggak tahu tuh yang tadi baby duluan ternyata. Iya. Ternyata baby duluan, wedding, menjadi seorang content creator atau influencer. Amin aja. Itu barengan sama jadi director untuk komersil atau memang kalau secara teknis kan lu udah sering share, nanti jangan lupa nih follow Instagramnya Benny, banyak banget sharing nanti workshopnya dia kapan ya kan, sama YouTube saya loh Sun jalan selalu ngomongnya gitu. masih ada lagi nggak tuh nanti workshopnya? Pasti ada. YouTube juga ada konsep baru lah. Nah itu kalau secara teknis. Nah ini kita ngomongin secara personalnya aja. Oke. Gimana akhirnya lu memutuskan menjadi director? Menjadi director untuk komersil. Oke, itu proses juga bro. Jadi gini, awalnya gue inget banget, gue dari dulu sudah suka video. Tapi gue mesti milih, jadi orang itu lo harus tahu lo mau fokus sama mana dulu. Gue dari 10 tahun lalu udah suka video, dengan di waktu yang gue cerita. Tapi gue memilih 10 tahun pertama atau 7 tahun pertama lebih tepatnya Fokus aja sama foto. I see. Nah, zamannya gue di-trigger sama salah satu brand kamera Sony lah ya. Sony. Iya. Jadi gue masih pakai Sony. Ini kita syuting pakai Sony guys. Iya. Gua juga pakai Sony. Pakai Sony. Air Mark III. Mau taruh di sini Sony? Iya, tapi saya lagi white label ya saat ini ya. Jadi silakan kontak nggak. Jadi gue dikasih coba itu tuh RX 100 Mark III awal-awal. Gue jadi KOL-nya. Ini di luar gue udah mau jadi KOL Sony ya. Suruh cobain vlog. Nah gue nyoba tuh, wah bego banget bro, kayak wah gimana nih, nggak ngerti ya namanya konsep vlog gitu. Gue biasain diri gue sampai Tapi itu lucu. nyoba. Gue potong dulu. Itu lucu. Karena lu nggak pernah bikin vlog. Iya nggak Kok pernah. bisa RX 100 masuknya duluan? Nah kan itu kan buat kamera foto juga. Tapi pada masa itu udah mulai RX 100 itu kayak ke arah vlog. Jadi kayak tim Sony as a friend kayak, lu coba-cobain dong vlog gitu. Oh gitu. Nah gue gimana cara gue mulai YouTube gue, ya gue dari situ gue cobain. Lu tau gue gila bro, 21 vlog pertama gue daily vlog uploadnya SDI. Wah bodoh So banget. dead. Lu tau gue edit pakai apa awal-awal? Oke, iMovie coy. Langsung dikat-kat tuh. Aduh, pokoknya kalau lu mau search YouTube gue yang lama-lama bodoh banget, tapi Tontonin guys. Tonton yang bodoh-bodoh aja guys. proses banget pernah. Tapi berkembang terus. Akhirnya gue menemukan, seru ya kalau gue traveling. Kan gue sering tuh Jakarta. Terus jalan sama anak gue shoot. Nah, keluarlah kayak travel video gue lah, series. Gue kayak bikinnya di hashtag itu kayak film by Benny Lim. Padahal film apa coba? Atau Lim's Adventure kayak gue sama anak gue traveling. Jadi suatu hari
karya gue yang di YouTube itu yang sebenarnya sifatnya non komersial ditemukan oleh salah satu kayak CEO gitu. Dia seneng banget nih, terus dia ngomong gitu, ini yang campaign kita nih yang buat ini, coba cari nih orang gitu awal-awal. Jadi kan itu proyek ini langsung komersil itu. Langsung gue kaget men, kayak gue ngerjain. Kalau mau tahu yang Senayan City X JFW yang sama Hotel Indigo Bali, itu adalah one of my first commercial video. Jadi gue disuruh bikin video interview. Lu bisa nyari di YouTube kalau mau. Itu one off ya? One off. Nah itu gue bikin video interview yang sifatnya gue bikin artsy gitu. Jadi gue mau bikin video interviewnya artsy dan mereka terima. Nah gue senengnya gini Pak. Gue kayaknya tahu nih videonya. Tahu ya. Nah gue senengnya somehow gue itu terlahir kalau jadi director kan base-nya dari fotografi dan kasarnya udah lumayan punya nama lah ya. Jadi kayak klien tuh nyari gue beli gaya gue. Lumayan. Udah kayak gitu. Gue senengnya beli gitu. idenya. Iya idenya dan stylenya gitu, karakternya. Gitu. Iya. Baik lagi, once you stay true to your self di karya lo, ya orang akan lihat itu yang tadi bilang. Itu kan lu bilang tadi one of your first video commercial. Ya. Kalau yang the very first one itu yang apa? Very first one, gue nggak inget ya, coba ya. Kayaknya itu deh. Oh justru itu yang very Ya first maksudnya one. bener-bener bisa Senayan dianggap, City. iya. Tapi itu Senayan City yang kan gue udah ngerjain berapa kali ya, yang udah lumayan lama gitu. Tapi kan kalau ngomongin kerjaan video wedding, tim kita nomina dari beberapa director itu kan maksudnya gue lo udah lumayan familiar gitu. Iya. Cuman emang gue sama sekali nggak terjun gitu. Oke. Terus, apa menurut lu kan udah terjun di video komersial. Iya. Terus apa yang menjadi maksud gue? Kalau lu lihat dari lu sebagai fotografer wedding, kemudian lu sebagai content creator, dan sekarang adalah seorang director komersial, lu paling enjoy yang mana? Gue bisa bilang sekarang. Gimana ya jawaban gue tuh gini Pak, gue sangat enjoy sama kondisi gue sekarang. Sangat enjoy sama kondisi lu Iya, sekarang? karena gue bisa apa nggak aja. bosen. Maksudnya gue moto wedding masih, moto baby ya masih klien-klien gue gitu. Terus gue kalau once tertantang untuk bikin sebuah project komersial masih, karena gue ngerasa itu beda-beda gitu filmnya. Iya. Berarti lu nggak bisa milih. Nggak bisa. Kayak mau pilih Sally atau road bike, ya semuanya asik. Gue dua-duanya ada, gue goesin juga gitu kan. Semuanya asik. Iya. Maksudnya gue tahu ada yang bilang kayak rootnya lu di mana ya di mana gitu kan. Gue nggak gitu. Nah, gue nggak gitu. Gue bukan tipikal yang gitu, tapi gue tipikal yang banyak juga. Iya, karena bisa dibilang lo ngejalanin sesuatu pasti ada rasa bosan. Nah, cara ngobatinnya kalau gue menclok. Yang penting prinsipnya satu, semua yang gue buat, semua yang gue lakuin bagus gitu aja. Oke. Asik. Nah, kemudian kayaknya udah cukup ya. Lo Panjang ada ya. yang pengen dikasih, ada yang pengen tanya lagi atau Ada yang mau ditanya lagi? Kita pasti ada seri kedua. Harus ada seri kedua. Komen yang banyak. Ini seru banget loh ini ya. Ini belajar banget. Ini bener-bener gue belajar nih. Siapa yang kemarin komen di Instagram gue? Ini gue belajar guys. Bener. Tapi emang gue belajar banyak sih dari ini kan. Sama-sama lah. Gue juga sering kan nanya lu mengenai komersial karena gue juga baru belajar. Jadi saling belajar lah. Belajar nggak ada habisnya sih. Nggak ada habisnya. Oke. Sekarang gue mau ada quick question lah. Waduh. Pelan-pelan. Ini kayak musik cepet Gue nggak gitu ya. nyiapin apa-apa. Gue nggak nyiapin apa-apa. Tapi gue mau nanya. Apa? Pertama, pendapatan terkecil lu dalam sebulan bisa berapa? Waduh, dulu ya. Ya pas dulu lah yang pasti. sedih, Yang bro. sekarang kan nggak bisa kecil. Sedih Tapi tetap ada yang terkecil. Iya. Gue kerja pada saat itu gaji gue hanya 2 juta. 2 juta. Yang punya gaji 2 juta jangan menyerah, masih bisa besar. Setuju? Yang 2 juta, gajinya 2 juta jadi lembur nggak dibayar, Tuh. gue rasain Jadi itu. gini. Tuh, ngerti ya? Gue pernah nggak digaji sama sekali, cu. Kan gue magang. Iya Lu juga ya. Iya, gue juga pernah. Iya. Tapi kalau misalkan job foto terkecil lu,
Job foto Fee-nya terkecil. berapa? Ya kasarnya gue fotoin for free aja pernah lah. Oh. Kalau yang berbayar deh. Kalau yang berbayar ya dibayar. Gua pernah Kapanpun gopay itu sih. mau zaman lu kuliah ya. Gue Lu berapa? Gopay. Gope sih. Gopay. Gue goban pernah loh. Lu fotoin apa? Nih goblok nih. Zaman gue kuliah. Zaman gue kuliah. Gue juga kuliah tapi dia gue gopay. ajakin gitu. Yuk bantuin foto gini-gini buat Liputan. Sweet Seventeen adiknya temen gue. Goban bro. Waduh. Terus udah gitu dipanggil sama mamahnya temen gue. Ya kan kirain ya udahlah ya mau dikasih berapa gitu. Ternyata dipanggil dikasih angpau isinya 500.000 ini bagi-bagi sama teman kamu. Ternyata dibagi sama IO juga. Ada 10 orang 50.000 beli seorang. Gue dianggap IO yang punya kamera dan akhirnya disuruh foto. Pas dibuka gomban. 50.000. Ya itu. Tapi gue proses. gopay sih gue. Tapi ya ini yang menarik juga pembahasan dari lu ini, kita kutip dikit nih. Waktu lu menilai, orang paling sering nanya gak sih, gimana cara kita menentukan harga kita? Simple things. Banyak. Lu akan ngelakuin kerjaan ini, lu personally nih, dibayar goban lu puas, nggak dibayar lu puas, dibayar 500.000 lu udah puas. Ya itulah nilai lu saat itu. Tapi Ada waktunya. Ada waktunya. Iya, ya kan? waktu ya bener waktu sih. Tapi gue punya sanggahan. Oke. Gue punya sanggahan karena gue merasa lu memang nggak bisa menilai diri lu saat itu. Ya. Tapi gue merasa lu nggak bisa. Tapi lu harus ngelihat pasar. Setuju. Karena banyak yang nggak ngelihat pasar, apalagi di industri wedding. Jujur nih, Ngerusak yang gue lihat harga. ngerusak harga. Iya. Tapi ya jujur gue dulu pernah dibayar 500.000, tapi kan gue sendirian. Maksud gue kan ini ada timnya kan, iya. Gila setim 500.000 mas. Makanya, nah tapi waktu itu ada nih yang kontak gue. Ini gue sedikit curhat nih kan. Oke, silakan. Lucu nih, gue posisinya adalah waktu itu adalah seorang asisten fotografer. Ya. Di kontak sama adalah satu orang. Halo, Mas Ivan, saya mau foto pre-wedding. Oke. Mau fotonya di rumah saya. Oke. Nanti saya ada request, Mas. Apa aja requestnya? Requestnya tuh saya minta ada mini studio. Jadi Mas Ivan itu nanti bawa background, bawa lighting, ya. Di kepala gua apa? Udah ngitung dong. Sewa background berapa? Sewa lighting berarti kan belum punya lighting kan? Ya. Berapa? Kamera mah udah punya walaupun kamera murah-murah. Oke. Udah ada bayangan tuh. Fotonya di mana? Kan gue waktu itu di Jakarta kan, maksudnya gue di Jakarta dan gue kerja di Jakarta Selatan. Dia bilang gini, oh iya, fotonya nanti di Bekasi. Waduh, jauh amat. Oke. Fotonya di Bekasi. Oke, iya. Nanti fee-nya ini ya Mas, budget saya 300.000 sewa. Di kepala gue sewa background tuh waktu itu 100 atau berapa tuh ya? Udah sama asisten, terus gue gak boleh pakai asisten. Apa nih asisten ada 20.000-an emang? Terus kesananya goes emang. Terus gue kesananya naik mobil masuk tol. Goes juga beli minuman habis sudah. Tahun 2010 gue inget banget gue. Hah? Buset. Ada aja 300.000 nawarin. Aduh mbak, sorry banget nih mbak, harganya nggak masuk. Bukannya apa nih, tapi 300.000 mah gila. nggak masuk apa-apa nih mbak. Proses lah ya. Every photographer punya prosesnya. Itu Harus punya cerita itu sih. Jujur dia minta editingnya 20 apa gue. Ya itu cerita-cerita menyenangkan lah menurut gue. Cerita Yang sedih. lucu tapi sedih tapi itu jadi Menyenangkan. dorongan buat kita. Ini masukannya banyak loh ya dari cerita-cerita Banyak kayak lah ya. gini. Ya semoga bisa menginspirasi. Iya. Semoga bisa menginspirasi para subscriber yang kalau Tuh belum kan? terinspirasi, subscribe dulu terinspirasi. Subscribe itu nggak enak gitu loh. Waivers atau apa gitu. Oh iya. Atau komen di bawah aja. Iya namanya apa ya? Ya, ya gitulah. Thank you banget nih. Thank you ya Ben Boy, thank you. sudah mau hadir. Enggak di. Oh iya. Thank you banget. Thank you sobat. sudah hadir. Thank Oke. you. Apalagi nih? Kita tutup ini. 3, 2. Jangan. Jangan. Oke, yaudah gitu aja. See you in the next video. See you, bye.